Baik, kita mulai Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Waalaikumsalam Allah warahmatullahi wabarakatuh. dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada guru-guru PAUD, TK, dan RA yang hadir pada hari ini, bersedia ya meluangkan waktunya untuk kegiatan bimbingan teknis cara penggunaan aplikasi rapor ya benar untuk kurikulum Merdeka. Nah, jadi ketika nanti ada yang tidak bisa ikut, itu nggak usah khawatir, ini videonya sudah saya rekam, jadi nanti saya akan kembalikan video ini lagi. Kalau seandainya nanti ada yang kurang paham, silahkan diputar-putar kembali ya, zoomnya gitu Bun. Nah, jadi saya rekam, jadi nggak usah khawatir, nggak usah hadir. Karena saya maklum juga, mungkin hari Sabtu ini banyak yang istirahat. Ya, bagi yang bisa hadir ya Alhamdulillah, dan bisa langsung nanti kita tanya jawab boleh juga Bun ya, mengenai program kita ini. Baik, kita langsung mulai. Untuk penggunaan aplikasi ini, sebagian sekolah sudah saya berikan aplikasinya, sebagian lagi belum, ya Bun ya, belum saya berikan. Nah, jadi bagi yang sudah itu silakan dipraktekkan langsung. Bagi yang belum disimak cara kerjanya, nanti silakan disampaikan nanti mana yang belum nanti saya akan kirim melalui Ajapri, ya. Jadi ini pengirimannya itu melalui WA, nanti silakan di disalin ke laptop, gitu. Ya, jadi kenapa saya nggak menampilkan gambar atau foto atau mengambil visual, karena dikhawatirkan nanti dua yang hidup, karena ini kapasitas laptop saya kalau dua yang hidup antara audio sama video itu nanti salah satunya tidak akan lancar, jadi saya sengaja matikan dulu videonya. Yang penting sekarang ini adalah layar yang ada di Zoom-nya masing-masing itu sudah kelihatan bentuknya seperti ini. Udah kelihatan Bun gambarnya, layarnya? Zoom-nya udah kelihatan aplikasi lapornya Bun? Udah kelihatan? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kita langsung mulai aja Bun ya mengenai kegiatan kita ini. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan kembali mengenai bahwa aplikasi rapor ini hanyalah mempermudah cara kerja kita nanti dalam pengisian rapor. Benar atau tidaknya dalam rapor ini, ya, yang jelas semua yang dibuat atau rapor yang kita buat ini itu ada dasar-dasar hukumnya. Kenapa demikian? Karena yang memakai rapor ini bukan hanya satu atau dua sekolah intern saja, tapi seluruh sekolah yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Merauke sana. Jadi bayangkan kalau seandainya salah-salah kita membuat rapor ini, tentu proses akan lebih banyak lagi. Nah, kemudian rapor ini pun ya saya hanya sebagai tutor nasional dalam hal bagaimana menjelaskan kurikulum Merdeka ini. Tapi di sini kita memerlukan dua rapor. Jadi nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana modul ajar. Nah, di sini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara membuat modul, tapi di sini saya akan membahas bagaimana cara menyusun modul. Jadi beda kalimatnya itu ya. Kalau membuat modul berarti artinya dari yang belum ada menjadi ada, kemudian kita kreasikan kembali. Kalau yang sudah ada modulnya, tinggal sudah ada, saya buatkan tinggal susun. Nah, tidak tutup kemungkinan nanti saya juga akan tuntun ya cara membuat modul ajar. Nah, itu terakhir. Kenapa? Karena ada sekolah-sekolah ini yang mau instan gitu ya. Nah, itu wajar karena memang kegiatan aktivitasnya yang sangat padat sekali, sibuk dengan anak-anaknya, sibuk dengan tenaga, sibuk dengan peserta didiknya, sehingga kalau difokuskan mereka lebih banyak ke dokumentasi, itu anaknya akan terbengkalai. Nah, jadi di sini saya berperan itu menyediakan atau menyiapkan perangkat-perangkatnya
sehingga nanti tinggal digunakan saja. Inilah salah satu kemudahan yang kita berikan. Nah, jadi konsepnya ya seperti itu. Nah, ini ada aplikasi rapor. Cara menggunakannya Bun ya, kita nggak usah banyak memperlimak karena di sini saya juga merekam data ini, nanti takutnya kepanjangan durasinya, jadi nanti bosan nontonnya Bun ya, karena terlalu lama. Gitu. Nah, sekarang kita mulai kerja ya Bun ya. Cara kerja yang pertama, silakan dicatat dulu langkah yang pertama. Kita mulai dengan menginput data sekolah di sini. Ya, boleh dicatat. Menginput data sekolah, silakan diklik dulu di sini. Diklik, ya seperti ini. Nah, silakan dimasukkan data sekolahnya masing-masing di sini. Ya, nama, kemudian lengkapi semuanya sampai selesai. Nah, sebagian dari kita di sini ada yang ininya sudah dibuatkan kabupaten kecamatan, kemudian ada kabupaten dan provinsi ini saya buatkan sudah ada sebagian. Sebagian lagi ini nggak ada. Ya. Nah, nanti setelah semua data ini kita isi, ya kemudian kita lanjutkan nanti dengan klik tombol home. Tapi sebelumnya ada di sini yang harus saya tuntun cara pengisian yang benarnya, nanti dikhawatirkan salah. Yang pertama yaitu cara pengisian nomor HP. Jadi cara pengisian nomor HP itu caranya adalah ketik 0812, kemudian tekan spasi, masukkan angka berikutnya, spasi, masukkan angka berikutnya. Nah, ini yang benarnya. Tapi kalau seandainya dimasukkan 0812 555 666, ini kalau kita enter itu nolnya akan hilang. Ya. Jadi caranya nanti 0812 spasi, kemudian tekan angka berikutnya, tekan angka berikutnya. Ini yang terjadi kesalahan yang sering dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pengetikan nama kepala sekolah. Kita contohkan di sini. Nama kepala sekolahnya kita ketik aja dulu seperti ini. Kemudian untuk indeksnya, jadi ada NIP kepala sekolah, ini hanya kode aja punya. Kalau seandainya nggak punya NIP bagaimana? Kita bisa memasukkan dengan kode NUPTK. Nah, itu caranya. Baru kita masukkan angka berikutnya. Jadi tidak dibenarkan mengetik angka langsung begini, itu tidak dibenarkan. Nanti dikhawatirkan di tampilan view-nya atau ditampilkan print layout-nya nanti bentuknya ya seperti ini juga gitu. Jadi kita nggak bisa baca di bawah nama kepala sekolah itu langsung angka. Kita nggak tahu angkanya angka apa gitu. Apakah NIP, NUPTK, ya atau NIY. Jadi harus dijelaskan dulu. Jadi cara ngetiknya, kalau misalnya NIP, NIP, titik, masukkan kode NIP-nya. Lanjut nama guru demikian juga sama, caranya begitu juga. Ya, kalau misalnya nggak ada NIP-nya, kita bisa masukkan NUPTK. Dan ini nanti di rapor akan muncul seperti ini. Kemudian masukkan di sini kelas. Kelas itu ada kelas A dan kelas B. Jadi kita misalkan kelas B. Nah, kelas B itu kan nama kelasnya. Jadi kan ada kelompok-kelompoknya tuh. Misalnya ada kelompok mawar, kelompok melati, atau ada juga yang membuatnya dengan B1, B2, B3, B4, B5, B6, ya. Ada dengan seperti itu. Jadi kita contohkan di sini misalnya kelas B, B1. Terus di sini ada jumlah peserta didik. Nah, untuk peserta didik ini kita sesuai dengan standarnya ya, nggak boleh melebihi daripada 15 anak satu kelas itu. Maka kita buat di sini umpamanya punya anak kita itu 25 orang. Bagaimana caranya? Kita kopikan file ini jadi dua. Yang satu kita masukkan 15 anak, yang satu 10 anak. Pokoknya jangan sampai di atas 15 anak. Ya. Nah, itu aturannya yang dibuat dalam standar pelayanan peserta didik. Kita misalkan jumlahnya 12 orang di sini. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan masukkan tahun ajarannya 2024 sampai 2025. Ya. Nah, ini kalau sudah selesai, kita kembali dengan klik tombol home. Begini. Nah, itu nanti di sini nama kecamatannya akan muncul kalau kita buat kecamatannya tadi. Jadi buatnya nggak di sini.
Ya, buatnya itu melalui input data sekolah. Langkah yang kedua itu kita masukkan input data peserta didik di sini seperti ini. Nah, ini silakan masuk namanya. Misalnya nama anaknya kita masukkan satu dulu. Kemudian lanjutkan dengan nomor induk siswa nasional atau nomor induk peserta didik. Jadi atau salah satunya dimasukkan. Jadi kalau seandainya belum punya NISN nasionalnya, bisa dimasukkan dengan NIS apa namanya nomor induk lokal atau nomor induk peserta didik. Kita contoh misalnya 0123 4. Kalau 0 itu kita ketik satu dulu, 0123 4. Lanjut untuk tempat dan tanggal lahir, ini kita contohkan di sini. Ya, seperti ini. Kemudian untuk jenis kelaminnya kita tinggal klik. Nah, seperti ini. Lanjutkan jenis agamanya kita tinggal klik. Peserta pendidikan sebelumnya. Pendidikan sebelumnya ini kalau pernah ikut KB kita buat KB ya. Keluarga apa namanya ini keluarga pula. Kelompok bermain ya atau kober. Nah, begitu ya atau pernah ikuti TPA. Kalau nggak ada kosongkan aja seperti ini Bun ya. Lanjut alamat peserta didik kita buat sini itu nama jalannya nanti. Ya nama ayahnya kita masukkan. Nama ibunya, pekerjaan ayahnya, ya ini biasanya nama jalan sama. Nah terus dimasukkan sampai selesai. Nah untuk orang tua atau maksudnya untuk wali murid ini itu di bawah ini untuk nama pekerjaannya itu diisi apabila anak peserta didik kita itu tinggal sama orang lain, ya. Jadi siapa orang lain itu adalah walinya. Jadi itu kita buatkan di sini. Tapi kalau dia tinggal sama orang tuanya, maka yang kolom untuk wali ini dikosongkan. Ya, baik ya Bun ya, itu caranya. Kita klik home. Oh, ini belum ya, ini cara pengisian nanti. Jadi ini adalah tanggal penilaian untuk penyerahan rapor yang akan datang. Misalnya bayangan kita nanti untuk tahun 2024, misalnya rapornya diserahkan tanggal 15 Desember 2024. Ini bayangan aja seperti itu. Jadi harus ada nama daerahnya di sini. Setelah itu kita klik home. Udah selesai. Ini udah nggak ada lagi, berarti udah selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pengisian di semester ganjil dan semester genap. Jadi kalau seandainya sekarang kita fokus kita mengisi semester ganjil, maka yang kita arahkan adalah posisi semester ganjil di sini. Kalau semester genap yang ini dia. Ya. Sekarang kita contohkan di semester ganjil dulu. Pengisian ini boleh yang ini dulu kita isikan, boleh yang ini kita isi dulu. Nah, jadi boleh dari sini. Dari nilai agama dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan rapor kelima boleh. Atau langsung ini juga boleh. Nah, gitu. Ya, jadi nggak harus berurutan. Nah, di sini saya mulai dulu dari sini dulu. Nilai agama dan budi pekerti. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini contohnya. Ini contohnya. Ada 3 bentuk penilaian yang harus kita lakukan. Nah, di sini enaknya adalah apabila kita melakukan pengetikan yang berulang-ulang, ini tinggal kita kopikan aja ke bawah. Nah, gini. Ya. Nah, nih. Kalau seandainya yang ada raport tulis tangan, nah, kalau tulis tangan atau versi Word misalnya, ya, atau tulis tangan lah di kertas. Nah, itu kalau seandainya ada kata-kata yang sama, berarti kita kan harus menulis kata-kata yang sama. Nah, enaknya kalau di sistem ini atau di komputer, kita tinggal copy paste, terus edit sedikit-sedikit. Nah, ini kita contohkan cara pengisiannya. Kolom yang pertama, ini ada 3 kolom. Kolom yang pertama, ini adalah pembelajaran yang dikuasai atau dipelajari. Ini adalah pelaku yang diharapkan muncul. Apa yang kita isi di sini? Yang kita isi di sini adalah tujuan,
pembelajaran, hasil dari tujuan pembelajaran, bukan dari proses pembelajaran atau apa yang dipelajari, bukan. Karena apa yang dipelajari itu sudah dimasukkan ke dalam asesmen. Contoh misalnya, ya, praktek berwudu. Praktek berwudu itu dimasukkan ke dalam penilaian asesmen. Kemudian apalagi misalnya praktek sholat, ya, atau praktek yaitu praktek tentang pengenalan rumah-rumah ibadah. Nah, semua atau pelajaran mengenai pengenalan tokoh-tokoh agama. Nah, itu penilaiannya diasesmenkan, ya, di nilai hariannya. Nah, kalau di rapor ini semua kegiatan rutinitas keagamaan tersebut, maka kita namakan dengan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Ini kalau untuk yang beragama Islam, ya. Jadi Ananda sudah dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama Islam yang dianutnya. Kegiatan ibadah. Jadi kegiatan ibadah tersebut, rinciannya kegiatan itu sudah dijelaskan di dalam asesmen, ya, atau penilaian harian atau penilaian bulanan. Nah, gitu ya Bun ya. Kalau di sini tuliskan pula seperti Ananda sudah bisa membaca surat ini dan gini segala macamnya, itu alamatnya nanti di sini akan panjang. Ya, alamat pengetikan kita akan panjang di sini. Makanya dalam rapor itu namanya rapor itu kan hasil. Jadi rapor itu adalah hasil dari seluruh pembelajaran yang kita lakukan di semester sebelumnya. Ya, maksudnya di semester yang telah kita berikan pendidikan atau kita ajar kemarin. Nah, kemudian yang kedua, kolom yang kedua ini adalah tentang menjelaskan kekurangan anak, tetapi tidak langsung menjas kekurangannya. Misalnya, Ananda belum bisa beradaptasi dengan teman-temannya yang beragama lain, umpamanya, ya, belum bisa menghormati. Ya, itu nggak boleh kata-kata itu, belum bisa menghormati itu belum boleh. Jadi kita ganti kata-kata yang lain, kata-kata yang motivasi atau motivator. Nah, ini contohnya di kelas nanti guru dapat mengajak Ananda mengenal dan menghormati beragam agama dan kepercayaan yang ada di lingkungan rumah dan sekolah. Berarti selama ini kalau kita lihat dari kalimat yang seperti ini, berarti Ananda belum belum mengenal dan belum menghormati agama-agama kepercayaan yang ada di lingkungannya. Nah, seperti itu. Jadi enaknya kita mengisi rapor di sini adalah kalimat-kalimat yang mengandung apa namanya membuat anak tersebut down, ya, itu nggak boleh. Jadi kita adalah kalimat-kalimat yang membangkitkan semangat mereka lagi, ya. Lanjut yang ketiga ini baru adalah saran yang diberikan kepada orang tua tentang apa yang harus dilakukannya terhadap peserta didiknya atau peserta anak kita, ya. Oke, itu tadi cara pengisiannya. Kalau udah selesai nanti kita tinggal kopikan aja ke bawah, terus nanti diedit edit sedikit gitu, ya, supaya nanti kalimatnya pasti akan sama juga nanti karena dia di sekitar yang dimintakan di WTP-nya. Lanjut kita klik home. Nah, jadi untuk jati diri juga sama caranya seperti itu. Nanti tinggal dipelajari kalimat yang sudah dibuatkan ini, kemudian silakan dikembangkan sendiri. Tapi catatan di sini, tidak dibenarkan mengetik ini melebihi daripada kotak di sini. Nah, ini sengaja saya batasi supaya nanti jangan terlalu panjang dalam mengetik di sini. Jadi, ambillah bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang global, ya, yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami. Jangan terlalu banyak kalimat-kalimat tersebut, biasanya kepanjangan itu orang tua kadang-kadang dia juga jenuh membacanya, jadi sudah dibatasi. Lanjut kita klik home, terus literasi dan STEM juga sama, demikian juga caranya. Kita ambil home lagi. Sekarang kita mulai dari kegiatan ekstra. Ini kita klik dulu. Nah, cara ngetiknya di sini. Apa kegiatan ekstra kita? Misalnya kegiatan ekstra kita adalah mengenai futsal. Nah, biasanya yang namanya kegiatan ekstra ini diikuti oleh beberapa anak saja, bukan semua anak, tapi beberapa anak. Nah, ini kita contohnya menari. Nah, cara ngetiknya gini nanti deskripsinya, boleh dengan kalimat atau dengan narasi, boleh dengan nilai langsung, misalnya sangat baik, baik atau cukup baik, atau dengan menggunakan narasi. Ya, misalnya dapat Maulana ini itu di futsalnya adalah
bahwa Ananda sudah bisa melakukan juggling gitu ya, atau sudah bisa menendang bola ke arah gawang umpamanya ya. Nah, yang menari ini jangan diisi lagi karena yang namanya anak tersebut tidak ikut menari. Kita cari nanti anak-anak yang apa namanya yang ekstrakurikuler itu menari, itu kita isi. Jadi dikosongkan yang ini, nanti kita cari lagi. Umpamanya di sini ada namanya melatih hobinya menari. Nah, di sini kita tuliskan dengan narasinya. Baik, ibunya kita lanjutkan lagi mengenai proses berikutnya adalah prestasi dan peserta didik. Ini kita klik. Nah, ini prestasi ini ada 3 yang saya buat di sini, 3 kolom aja. Biasanya itu udah luar biasa hebatnya anak tersebut dan bisa prestasi. Di sini ada prestasi tingkat nasional, tingkat lokal, ya, atau tingkat sekolah. Nah, ini cara ngisinya seperti ini. Umpamanya lomba mewarnai misalnya. Nah, di sini tuliskan ya bahwa Ananda juara 1 lomba mewarnai tingkat kecamatan. Nama kecamatannya apa? Sampaikan nanti di sana. Baik, sekarang kita klik home lagi. Terus kita mulai kondisi peserta didik. Nah, seperti ini. Jadi udah ada namanya langsung, kita tinggal isi di sini. Tinggi badan umpamanya 120, berat badan umpamanya 20, tingkat kepala 50. Terus di sini untuk mata kita ketik baik. Ya, ini kita kopikan aja di sini kalau mau seperti ini. Ya, ini baik. Itu ibunya pengisian sudah selesai, kita klik home. Nah, ini untuk lapornya udah selesai, ya udah selesai. Tinggal nanti kita mulai cover depan, kita klik. Nah, ini nanti silakan logonya dimasukkan logo sekolahnya masing-masing. Nah, ini langsung kita print. Jadi nanti cara printnya ini udah diatur dengan buku keras A4. Jadi nanti kalau print 1, yang kedua ini anak yang kedua nanti, ya yang ketiga anak yang ketiga, jadi printnya nanti gitu. Jadi setelah di klik 1 langsung di print, nanti ketik 2 langsung di print. Jangan lupa logonya dimasukkan ya Bun ya. Cara masukkan logonya itu adalah sama dengan cara masukkan gambar-gambar yang lain di Microsoft Excel atau di Microsoft Word, yaitu dengan cara klik insert picture ya yang ini. Lanjut kita klik home lagi. Sekarang cover identitas. Nah, ini tinggal kita print langsung. Ini kan udah masuk nih ya, seperti ini udah masuk. Ini sudah ada seperti ini. Ya, ini kita print. Jadi kita print nanti kalau misalnya ya seperti ini hasil print kita nanti. Kalau misalnya anak yang kedua kita ketik 2 enter. Kalau anak ketiga ketik 3 enter. Dia akan hilang. Kenapa hilang? Karena memang anak kedua ketiga itu belum ada datanya sama sekali. Yang ada cuma anak yang pertama. Baik pun kita home lagi. Sekarang kita mulai untuk rapor semester. Ini kita klik di sini. Nah, inilah dia model rapor semesternya. Ya, seperti ini. Ini kalau kita print, ya, nah ini ada seperti ini dia bentuk printnya. Ya, ini halaman 3. Jadi halaman 1, halaman 2, kemudian halaman 3. Ada 3 halaman di sini. Jadi cara print juga sama. Jadi nanti ketik 1 print, nanti ketik 2 print lagi, ketik 3 print lagi gitu. Ya, seperti ini. Nah, ini udah enak nih, udah rapi ya, tinggal diberikan ke orang tuanya. Baik, sekarang kita klik home lagi, kita lanjutkan dengan pengisian rapor P5. Ini kita klik dulu ya punya rapor P5-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Biasanya dalam satu semester itu ada minimal 1 kali project ya P5 yang kita lakukan. 1 kali P5 yang kita lakukan, maksimal 2 atau 3. Ya, itu dalam satu semester. Ini cara ngisinya nanti, ini kan ada 3 yang saya buatkan. Ya.
Baik, kita lanjutkan lagi Bun ya. Tadi ada yang apa sedikit kendala sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yaitu cara pengisian rapor P5. Jadi di sini ada 3 proyek. Kita contohkan satu proyek dulu, ini kita klik begini. Kemudian kita ketik apa judul proyeknya, ya. Jadi misalnya kalau 2024-2025 nanti kita akan mulai pengajaran waktu bulan Juni. Jadi kemungkinan kita akan ketemu nanti dengan 17 Agustusnya, ya di bulan Agustusnya. Jadi proyeknya kita buat umpamanya HUT Kemerdekaan RI, contohnya. Nah, terus nanti ya di deskripsinya ini itu kan ada tentang kegiatan HUT ini deskripsinya. Ini kita masukkan di sini deskripsi mengenai kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Kemudian setelah itu dimensinya di sini kita tinggal pilih dimensi yang pertama tentang beriman bertakwa, dimensi kedua, dimensi ketiga, ini dimensi yang keempat, dimensi yang kelima, ini dimensi yang keenam. Nah, kalau seandainya di sini kita nggak ada masalah memasukkan umpamanya di sini ada 2 dimensi itu nggak ada masalah. Kita cocokkan aja HUT kemerdekaan ini misalnya dimensinya tentang benar kreatif ada, mandiri ada, gotong royong pasti ada, kebinekaan global ada. Nah, jadi semua masuk di sini. Nah, terus nanti di elemennya ini kita tinggal klik, ya. Elemennya apa nih? Berarti tentang kalau hukum kemerdekaan itu adalah kita berakhlak kepada negara, ya. Contohnya gini. Terus untuk kebinekaan globalnya kita klik di sini, refleksi dan bertanggung jawab terhadap, ya. Ini kita klik terhadap pengalaman kebinekaan. Terus lanjut lagi di sini gotong royongnya. Gotong royongnya itu mengenai kepedulian. Terus mandirinya kita tinggal tulis sini yaitu pemahaman diri situasi yang dihadapi. Lanjut di sini penala kritis kita tinggal tulis lagi tentang apa? Adalah tentang memperoleh dan memproses informasi kita contohkan. Terus di sini dimensi kreatifnya adalah kita tinggal tulis di sini menghasilkan gagasan yang original atau menghasilkan karya yang tidak akan dari original. Kita tulis dulu. Nah, ini contoh aja. Terus nanti sub elemennya, nah apalagi sub elemennya kita tinggal pilih di sini laksana nih, yang satu ya. Jadi langsung muncul di sini fase pautnya langsung. Ya, ini juga sama. Kita tinggal pilih nanti muncul di sini tentang refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Ya seperti ini. Nah ini udah ada. Jadi nanti kalau sudah seperti ini sudah selesai, terus kita klik kembali. Ya jangan home, kembali. Kita klik ini. Nah, langkah yang kedua setelah ini selesai, masuk ke penilaian itu satu. Jadi kalau proyek satu kawannya adalah penilaian satu. Kalau proyek dua, kawannya adalah penilaian dua. Proyek tiga, penilaian tiga. Jadi ini penilaian satu. Kita tinggal klik. Jadi nanti yang kita klik tadi ini dia. Ya. Jika kita masukkan nilainya. Yang pertama tentang mengenali hak dan tanggung jawab di rumah dan sekolah serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini kita klik, kemudian kita pilih di sini formanya P. Ya, ini kita nilaikan P, ya, seperti ini. Nah, ini ya nilainya. Ya. Kalau sudah kita klik kembali lagi, nah baru kita beri catatan proses. Ini dia catatan proses contohnya. Ya, ini sudah ada nama apa tadi proyek tadi, catatan prosesnya sudah saya kasih contohnya. Tinggal nanti kita pelajari lagi bagaimana cara membuat apa namanya ini catatan proses. Jadi dapat mengerjakan proyek ini, dapat aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara untuk mengajak remaja lainnya. Ini kan bukan remaja, tapi teman-teman yang lain. Ya, teman-teman. Ya. Terus kalau sudah kita klik kembali, kemudian baru kita klik rapor project. Ini kita klik, nah ini dia bentuk rapor projectnya. Nah,
Rapor project ini kan ada nih project 1, ya, ini ada project 2, ini ada project 3. Jadi nanti cara ngeprintnya begini, ini kalau kita Ctrl P kan, begini, ya. Project 1 ada isinya, ini project 2, karena project 2 nggak ada isinya tadi atau nggak kita lakukan, jadi ini jangan di print nanti, jangan di print. Project 3 nggak ada isinya, nanti jangan di print. Jadi di print itu langsung project yang terakhir yang ini. Ya gitu. Jadi yang di print nanti adalah halaman 1 dan halaman terakhir. Nah, gitu seterusnya. Kalau seandainya kita ada umpamanya proyek tersebut kita lakukan 2 kali, berarti kita print halaman pertama, halaman kedua, ya. Terus nanti yang halaman terakhir. Nah, yang ini. Halaman 3-nya jangan di print gitu karena kita nggak melakukan proyek di sini. Nah, itu dia punya cara untuk memprint atau membuat rapor P5-nya. Ya, ini kita klik kembali ya. Kemudian kita klik home. Nah, itu dia cara kerja, cara menggunakan rapor P5-nya. Ya, Bun ya. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham, silakan bertanya ya Bun. Silakan. Cara menggunakannya Bun. Nanti kalau bertanya umpamanya bagaimana proses-proses segala macam yang ini, nah itu nanti kita bahas di kegiatan BIMTEK tentang kupas tuntas kurikulum merdeka. Nah, ini cara menggunakan dulu. Cara menggunakan rapor kurikulum merdeka untuk tahun ajaran 2024-2025. Bagaimana kalau seandainya semester ini kita gunakan, ya silakan aja. Berarti nanti kita memprintnya itu di semester genap. Ya, yang ada pertanyaan silakan Bu. Sebelum kita lanjut ke yang lain, materi lain. Pak, ini kan tadi kan data semester ganjil kan udah diisi. Berarti semester 2 kan kalau input data sekolah tuh nggak perlu lagi sama data anak tuh ya? Atau Nggak input perlu ulang lagi. lagi? Nggak perlu lagi Bu. Jadi Nggak perlu cara lagi. kerjanya nanti kan semester 1 input data ini kan data peserta didik ini nanti. Ini berlaku Mm-mm. untuk semester 1 semester 2. Kita contohkan. Tadi kan ada kita ketik nama anak kita, tadi kan di sini Dava Maulana. Sekarang kita ketik di sini semester ini. Kita langsung rapor aja ya. Rapor kita sih. Nah, tidak ada namanya langsung. Jadi nggak perlu Oh, berarti, ya, berarti semester 2 itu kita tinggal pure ngisi lapornya aja, isi tinggal lapornya aja. isi lapor aja lagi. Bu. Jadi nggak perlu untuk data lagi. Gitu. Oke, Pak, makasih. Ya, silakan ada lagi pertanyaan. Paham Bun cara pengisiannya? Insya Allah paham, Pak. Kan mudah tuh Bun ya. Walaupun saya menyampaikan dengan durasi yang cepat, tapi karena ini videonya rekaman, nanti kalau seandainya nggak paham, balik lagi ke belakang atau di review lagi, gitu, belajar lagi. Nanti lihat lagi, di review masuk ke belakang lagi. Jadi, silakan Bun, ada yang bertanyakan? Pak, satu lagi, Pak. Berarti lapor ini, yang aplikasi ini diperbarui lagi nih. Kan kemarin kami kan semester ganjil udah pakai. Kalau nggak salah, atau saya lupa, P5 itu emang ada juga kemarin ya? Ya, ada. Kelimanya ada. Cuman kemarin itu, karena kan ini contoh rapor kita Gabung kan ada kan? dua nih Bun. Contoh kita rapor kan ada dua. Nah, ada dua versi kita rapornya. Nah, rapor yang yang versi PAUD-nya itu kan setelah yang seperti ini, seperti ini nanti di bawah itu kan ada namanya rapor project. Ya, punya Iya, project. Nah, iya. ya seperti itu. Nah, Jadi kalau laporannya itu saya jalan semuanya kemarin itu, kalau saya nggak salah ingat nih. ya seperti itu kemarin buat. Nah, yang kemudian pengembangan lagi itu boleh kita menggunakan rapor tersebut atau rapor perimanya dipisah itu boleh. Jadi versi yang saya ini versi pisah gitu. Sehingga lebih fokus kita perimanya apa-apa aja kita langsung nampak di sana kan. Kalau yang Iya, iya. itu kita langsung membuat dalam bentuk narasi dulu, karena nggak narasi, tinggal cek-cek saja gitu. Kan gurunya maunya yang senang-senang aja kan. Nah, saya buat yang seperti itu. Oke, Pak, makasih. Ya, sama. Ayo, silakan lagi Bu yang bertanyakan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nah di sini saya mau
mengenalkan sedikit mengenai modul ajar ya Bun ya. Saya klik dulu satu modul ajarnya. Dan kita bisa buka. Kelihatan Bun modul ajarnya Bun. Kelihatan ya. Kelihatan Pak. Jadi kalau kelihatan di sini apa nama TK-nya Bun? TK Negeri 2 Motong. Jadi nampak Bun ya. Kalau dia nggak nampak nggak bisa dibaca. Jadi ini contoh daripada modul ajar itu teknik untuk motor. Nah, modul ajar ini saya buat dalam bentuk aplikasi. Kenapa? Dalam bentuk aplikasi. Kok aplikasi semua ya? Aplikasi itu sebetulnya adalah kumpulan-kumpulan semua file yang dijadikan satu, kemudian diakses dengan sebuah kode. Itu disebut dengan aplikasi. Ya, jadi kumpulan-kumpulan semua file atau disebut dengan kumpulan-kumpulan semua file disebut dengan bahasa database, ya. Kemudian dijalankan dengan sebuah kode. Nah, itu dia disebut dengan aplikasi. Nah, di sini Bun, walaupun dia hanya satu kelihatannya, sebetulnya jumlahnya ini sangat banyak. Ini sangat banyak sekali. Isinya sangat padat sekali ini. Walaupun kelihatannya cuma satu layar. Nah, jadi di sini untuk murid ajarnya ada dua, semester ganjil dan semester genap. Kemudian usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun, semester ganjil dan semester genap. Bayangkan itu banyaknya, Bu. Nah, kemudian juga bagi sekolah-sekolah yang kebingungan, ya kebingungan dengan buku-buku administrasinya, di sini juga ada. Kita lihat di sini Bun ya. Buku-buku administrasi lihat yang warna kuning di sini, yang warna birunya di bawahnya. Ini ada menghubungkan dengan lembaga atau sekolah. Kita tinggal klik di sini. Kita klik, kemudian kita pilih maunya buku tamu dinas seperti apa ya. Nah, ini kita klik. Setelah kita klik, ini dia modelnya. Langsung di print. Setelah di print nanti satu lembar, terus diperbanyak, misalnya agak 50 lembar, terus dijilid. Nah, gitu. Nanti diisi tulis tangan. Ini adalah contoh-contoh buku-buku atau administrasi untuk pendidikan. Ya, jadi nggak usah bingung, di sini udah lengkap semuanya. Apa aja ada di sini semuanya yang berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan sekolah. Sekarang kita lihat di sini mengenai kepala sekolah juga ada. Ini tentang supervisi kepala sekolah juga ada di sini. Ya, kita lanjut lagi tentang peserta didik. Nah, ini sebentar lagi kan kita mau menerima peserta didik baru, jadi butuh formulir. Nah, formulir ini udah ada nih. Kita tinggal klik formulir pendaftaran dan muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau seandainya di formulir pendaftaran ini ada yang mau diedit, ya, ini seperti ini mau diedit, ini nggak bisa diedit, ya terkunci. Jadi cara bukanya sangat mudah. Kita klik dulu menu review. Nah, ini sengaja saya kunci. Kenapa saya kunci? Supaya nanti ada rumus-rumus di sini nggak hilang ya. Terus klik di sini unprotected, masukkan kodenya ya, angka 31. Oke kan? Nah, nih. Terus langsung aja ketik di sini tahun 2024 garis miring 2025. Nah, ada catat pun kode yang tadi caranya. Udah selesai, langsung di print ya, nanti diperbanyak, terus harus siap untuk digunakan atau disebarkan ke peserta didik. Nah, ini dia. Terus kita lanjut lagi, kalau misalnya nanti mengenai absensi peserta didik juga ada di sini. Ini absensinya, ya langsung aja nanti. Ini boleh kita edit, cara ngeditnya nanti gini. Klik menu review, unprotected, ketik angka 31, kalau nggak mau ketik angka 2. Jadi salah satunya nanti itu biasanya. Nah, ini angka 2 ya Bun ya. Nah, ini nanti kita hapus. Kita hapus, terus delete. Nah, gitu. Ya. Kita home lagi. Terus apa lagi yang bingung di sini? Misalnya kita butuh buku hidup peserta didik, nah ini buku hidup peserta didik sudah ada. Jadi nanti cara isinya nanti ketika kita isi di apa ini, nah lengkap di sini semuanya. Nah, ini ya, nanti akan muncul seperti namanya. Nah, lanjut di sini ada perencanaan penilaian. Ini kita bahas.
terus tenaga pendidik. Ini dia ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya untuk akreditasi kita umpamanya menggunakan aplikasi ini aja itu 90% sudah terpenuhi dia dari segi buku-buku administrasinya ya. Kalau misalnya dari IPA-nya nanti instrumen penilaian akreditasi dan prakteknya, nah itu lain lagi ya Bun ya. Tapi secara apa namanya untuk masuk-masukkan input poin-poinnya ini udah lengkap, udah ada. Tinggal bagaimana cara kita pandai menyusunnya dan mencarinya di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi tentang modul ajar. Modul ajar ini bisa kita edit sendiri ya atau kita gunakan yang ini aja. Jadi kita tinggal klik di sini, kita ya. Ini adalah minggu pertama, ini minggu yang kedua. Ini minggu yang pertama ini, nah ini seperti ini ya. Ini adalah modul ajarnya. Modul ajarnya di bawah ini RPP-nya nih. RPP hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Jadi ini dibuat per minggu. Dia langsung menuju kepada topik yang berhubungan dengan ini, yaitu ayo berkenalan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, terus demikian. Jadi cara printnya nanti satu, kemudian print. Yang kedua, kemudian print. Nah gitu ya. Terus kalau seandainya bagaimana kalau kita ingin membuat modul ajar baru? Cara membuatnya gampang. Kita tinggal klik nanti modul ajar di sini. Ya, terus kita klik modul ajar dulu di sini. Kemudian kita menuju ke halaman yang terakhir. Nah, di sini. Halaman yang nih, nomor terakhir saya. Nah, di sini 18. Jadi kita ketik topiknya apa, fasenya apa, tujuan pembelajarannya apa, profil Pancasilanya, apa-apa saja dimasukkan, deskripsi umumnya. Nah, gitu kan ya. Terus untuk hari pertama gitu juga kita pilih hari pertamanya, nanti kita ambil yang terakhir kali, baris terakhir di sini. Nah, kita masukkanlah sesuai dengan baris tadi. Tadi kan baris ke-18, dan baris ke-18. Ini udah terisi semua, Bu. Jadi udah lengkap nih. Ya, tinggal dipakai aja, nggak perlu diedit kembali lagi. Terus untuk program tahunannya sudah ada di sini, udah lengkap juga. Ini program semesternya sudah ada juga di sini. Kemudian tadi ketika di sini ada jurnalnya sudah ada. Jurnal ini adalah tanggal-tanggal atau tanggal-tanggal kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Ya, ini jurnalnya sudah ada. Ya, lengkap semuanya. Kemudian di sini ada peta konsep. Kita nggak klik di sini. Nah, kita cari yang peta konsep tentang apa? Tadi tentang ayo berkenalan. Nah, kita cari sini tentang berkenalan. Ya, silaturahmi. Itu sama aja nanti ya. Ya, berkenalan. Nah, ini dia ada. Kita tinggal di print aja. Ya, kita print aja. Terus nanti untuk asesmennya juga ada di sini. Nah, ini asesmennya. Ada asesmen tersebut tentang catatan anekdot, ya, tentang hasil karya dan analisis, ini lengkap semuanya. Kita klik satu dulu. Nah, ini contohnya, Bun ya. Contohnya. Nah, bagaimana kalau seandainya cara ngisinya ini bingung? Kalau bingung, kita back dulu, kita ambil yang warna hijau. Nah, ini udah ada cara ngisinya. Jadi nggak ada yang susah ya, Bun. Semuanya sudah ada di fotosetnya. Sehingga cara menggunakan rapor ini atau menggunakan aplikasi ini sangat mudah sekali. Nah, terus mana P5-nya gitu ya. P5-nya di mana gitu. Nah, P5-nya atau MPRS-nya di mana? Ini kita letakkan di luar file ini. Ya, kita contohkan di sini. Ini saya dulu. Nah, ini dia Bun ya. Ini P5-nya. Di sini ada P5-nya, ini tentang MPS-nya sudah ada di sini semuanya. Kemudian di sini ada KSP juga ada juga. Lengkap di sini semua Ibu ya. Kemudian di sini ada print bulan harian juga. Ini sebetulnya kalau dipenuhi tidak nggak apa-apa. Yang penting wajib kita adalah asesmen. Di sini PPM-nya ada juga. Ini biasanya PPM nggak ada nih. Mau di print silakan, mau tidak pun nggak apa-apa. Karena kadang-kadang kita kan susah move on nih. Susah move on, masih terbawa suasana 13 kemarin. Sehingga ada kata-kata PPM. Ini saya siapkan juga. Ini sebetulnya nggak perlu di print. Nah, ini dia punya, ini file-file lengkapnya semuanya sudah ada. Sehingga nanti diharapkan dengan memiliki file-file yang seperti ini, sekolah tinggal menjalankan sistem dan siap untuk mengajar atau siap untuk mengajar anak, fokus mengajar anak tanpa memikirkan ini lagi ya, dokumentasinya. Nah, itulah kemudahan yang kita berikan ya untuk kegiatan ini. Nah, jadi ini rapor ya Bun ya, sudah saya sampaikan juga, semua sudah saya sampaikan. Silakan yang bertanya dulu Bun. Ada bertanya barangkali?
Izin ayah bertanya ya. Ya, silakan Bun. Baiklah ya. Yang saya tanyakan mengenai aplikasi yang dibuat sangat bagus dan menarik ini, sehingga benar kata ayah tadi, kita akan fokus dalam belajar langsung tanpa ribet dengan administrasi. Jadi ya, pertanyaan Puji simple ya. Eh, Bagaimana masa berlaku aplikasi gitu ya? Biasanya kalau kita tidak bekerja sama lagi atau mungkin kita eh, ada suatu hal dan sebab yang tak terduga, apakah aplikasi ini bertahan lama sampai berapa tahunkah atau berhenti dengan sendirinya gitu ya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus dari Kak Puji yang baik. Baik, saya akan jelaskan mengenai aplikasi ini. Jadi saya jelaskan kembali lagi sekali lagi bahwa saya bukan penjual aplikasi dan aplikasi arti ketok gitu ya, seperti penjual-penjual aplikasi yang istilahnya selesai aplikasinya nggak ternyata terjadi perubahan-perubahan, ya udah nanti aplikasi baru beli lagi. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini itu bergaransi karena gini, kurikulum kita sampai saat ini untuk kurikulum Merdeka itu kan masih dalam tahap ambing. Jadi masih goyang-goyang gitu ya, belum ada ketetapannya. Ini contohnya nih. Untuk Apur aja kita ada perubahan baru kemarin masih saya gunakan kelimanya bergabung kemarin, ternyata sekarang sudah pisah. Ini contoh daripada adanya perubahan-perubahan yang signifikan. Termasuk juga menurut aja itu nanti akan ada perubahan-perubahan dan seterusnya nanti gitu. Nah, jadi itu nak khawatir, jangan khawatir. Selagi nanti udah jadi partner saya nanti itu aplikasi itu ketika berubah, itu nanti yang perubahannya akan diberikan lagi tanpa biaya lagi gitu. Nah, tanpa ada apa lagi, jadi nggak akan berhenti, dia terus akan terus ada ya, kecuali nanti tidak digunakan lagi aplikasi ini, umpamanya kurikulum Merdeka ini sampai 5 tahun yang akan datang udah selesai umpamanya kan, nanti ada kurikulum baru lagi, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi selagi dia masih bergejolak terus sampai penetapannya bagus, jangan khawatir ya, terjadi perubahan nanti otomatis aplikasi kita berubah nih ya, itu akan kita berikan tanpa ada banyak biaya lagi, sekian dia belinya, sekian beli itu nggak beli lagi gitu. Oke. Itu bergaransi lah gitu ya, karena kita inginnya nanti sekolah tersebut betul-betul menggunakan aplikasi ini secara maksimal gitu, jangan nanti sudah memiliki terus dipendam gitu aja nggak digunakan. Nah itu di masalah gitu. Oke, ayah. Baik, ayah. Terima kasih dengan materi yang sangat bagus. Mudah-mudahan lembaga yang memulai mengenal kurikulum Merdeka sudah mulai memanfaatkannya ya. Ya, Terima kasih, ayah. Yo. sama. Baik, ada pertanyaan lagi Bu, silakan. Kalau nggak ada lagi pertanyaan ini, umpamanya saya stop dulu Bun ya.